Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live, di kesempatan pagi hari ini saya senang sekali saya Zaki Asgaf beserta narasumber di kesempatan pagi hari ini untuk dapat menemui Anda di acara Risalah Ramadan. Risalah Ramadan hadir ke ruang dengar Anda di bulan Ramadan setiap pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami menghadirkan narasumber-narasumber untuk dapat memberikan pembelajaran untuk kita semua terkait dengan ilmu keislaman kita. Pendengar, di kesempatan saat ini insya Allah akan dibahas mengenai keutamaan 1/3 akhir bulan Ramadan. Seperti apa nanti kita akan tanyakan langsung dengan narasumber. Dan narasumber yang sudah hadir saat ini yaitu Ustazah Dr. Dede Kania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya, mudah-mudahan. Dan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini yaitu keutamaan 1/3 akhir ya, di bulan Ramadan. Nah, ini sudah menunjukkan akan lampu merah kali ya bahwa bulan Ramadan akan habis kalau kita melihat dari judul ada 1/3. Nah, tentunya banyak kita juga tahu bahwa di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan hingga kita juga harus banyak melaksanakan banyak ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Nah, ini keutamaan 1/3 akhir bulan Ramadan, bisa dijelaskan apa saja nih, seperti apa sih yang ada dalam 1/3 bulan Ramadan ini? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah Pak Zaki, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan saum kita ya, di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Dan kita sudah di 1/3 akhir bulan Ramadan. Ya. Ada banyak janji Allah ya, diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Dan Rasulullah ketika mendekati 1/3 akhir ini, ini ibadahnya semakin bertambah giat. Semakin bertambah giat ya? Semakin bertambah bukan giat. Tambah kendor bukan ya? Bukan. Jadi tidak ada rumusnya gitu. Iya. Dari Rasulullah ya. Jadi kalau kita ya mudah-mudahan bisa ikut apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah ya. Betul. Iya. Namun kalau saya lihat sekarang di jalan-jalan semakin macet nih kayaknya. Kemana nih? Jalan semakin macet, mallnya semakin ramai, masjidnya ya, ini mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan kembali lagi untuk lagi. Yang tahun ini hingga tahun-tahun ke depan lebih baik lagi ya. Betul. Ya, kenapa? Karena di akhir atau 1/3 akhir bulan Ramadan ini justru ini ada satu hari, satu malam ini yang diberikan keutamaan oleh Allah. Malam apa tuh? Disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa begitu dimuliakannya itu 1/3 akhir itu? Ya, karena memang di antaranya ada satu malam itu dan Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk mendirikan atau menjaga malam-malam itu, malam-malam terutama di malam-malam ganjilnya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ini Siti Aisyah dari istri beliau Rasulullah SAW. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh di 1/3 akhir bulan Ramadan lebih daripada waktu yang lainnya.
Jadi 2 kali lipat, 3 kali Jadi lipat. melebihkan lagi ya, Melebihkan, ditingkatkan ya. ditingkatkan lagi. Kita tahu bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana beliau sangat-sangat baik kepada anak-anak dan juga sangat dermawan. Dan di sepertiga akhir Ramadan itu ditingkatkan lagi. Ya hidup berarti bersungguh-sungguh gitu ya. Dalam sholatnya bersungguh-sungguh, dalam ibadah malamnya, dalam baca Qur'annya, berzikirnya bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir itu. Kemudian juga sama ini dari Siti Aisyah juga. Kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqaza ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasuki sepertiga akhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi tidak kemudian dibiarkan tidur, tapi diajak bersama-sama untuk beribadah. Masya Allah. Ya. Kemudian masih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 'ashrina bi salat wan naumin. Fa iza kana al-'ashru syammara wa shadda mi'zar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampur antara salat dengan tidur selama 20 hari pertama bulan Ramadan. Jadi di 20 hari pertama ada salat dan juga ada tidurnya. Tapi ya, ketika masuk sepertiga akhir bulan Ramadan, beliau menyingsingkan dengan bajunya dan mengencangkan sarungnya. Nah, maksudnya Itu beliau ini terjaga sepanjang malam untuk beribadah. Ya, tidak lagi tercampur dengan tidur gitu. Jadi Tapi Rasulullah tidak tidur pada saat itu. Iya, tidak tidur karena beliau bersungguh-sungguh menjaga amal ibadahnya. Baca Qur'annya, berzikir, beristighfarnya sepanjang malam, terutama di malam-malam yang ganjilnya. Yang ganjil ya. Iya. Dari mulai tanggal berapa tuh Bu Ustazah? Dari mulai malam 21 Ramadan ya. Iya. Sampai ke hari terakhirnya bulan Ramadan. Ya, Itu dijagain betul gitu ya? Betul dijaga. Itu setiap malam atau beliau tidak tidur juga di siang hari atau gimana sih Bu Ustazah? Ya. Kalau di dalam hadisnya ini Rasulullah ini beritikaf di malam hari itu. Beritikaf. Jadi tidak tidur malamnya ya. Betul. Ini siang itu bisa beristirahat sebentar. Tapi tidak tidur terus-terusan. Iya. Jadi ada orang yang sauma tidur nage cina ibadah. Ya, tapi kan rugi kan. Berarti belum tahu bagaimana Allah melipat gandakan pahala kita ketika saum Ramadan ini. Kalau kita sudah tahu, wah, tidak akan mau ketinggalan. Ya. Apalagi di sepertiga akhir itu. Rasulullah ini beritikaf, beritikaf di masjid di 10 hari akhir itu. Tidak tinggal, tidak ada yang luput satu hari pun. Ya. Ini hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhira min Ramadan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Falam ya'takif aman. Falam makana al-am mukbilu i'tikafa 20. Beliau tidak pernah beritikaf selama setahun dan pada tahun berikutnya beliau itikaf selama 20 hari. Jadi ada waktu ya di dalam 1 tahun itu beliau tidak beritikaf, tapi kemudian di tahun berikutnya dilipat gandakan itikafnya. Seperti jadi membayar yang sebelumnya begitu. Betul. Ini sesuai dengan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang takifu, ini beritikaf fi kulli ramadana asyrata ayyam, selama 10 hari untuk setiap bulan Ramadan. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'tikafa 20 yauman. Namun beliau beritikaf selama 20 hari pada tahun wafatnya beliau.
Jadi pada tahun wafatnya ternyata yang 20 hari itu, karena 1 tahun itu beliau tidak beriktikaf diganti. Nah, ini menunjukkan beliau tidak pernah luput gitu, Iya, 1 tahun pun untuk beriktikaf di hari-hari terakhir ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Iya. Jadi yang jadi catatan adalah 10 hari terakhir ya. Betul, betul, 10 hari terakhir. Jadi jangan disia-siakan. Jangan sibuk teuing dengan urusan lebaran. Ya, kita kadang di hari terakhir sibuk dengan lebaran, mau pakai apa, mau Betul. makan apa. Betul. Yang wanita ke salon ya. Besok lebaran ya, Besok gitu. lebaran. Baik Bu Ustazah, kita akan lanjutkan ya perbincangan kita nanti setelah yang satu ini akan lewat untuk disimak, dan pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live tetap bersama kami di Risalah Ramadan. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live masih bersama kami. Terima kasih tengah menyimak. Dan di Risalah Ramadan saat ini kita tengah berbincang-bincang dengan narasumber, yaitu Dr. Dede Kania ya, yang tengah membahas keutamaan 1/3 akhir di bulan Ramadan. Tadi Bu Ustazah sudah menyampaikan bahwa 10 hari terakhir ini perlu digarisbawahi betul ya, bahwa ini ada pelaksanaan i'tikaf. Nah, i'tikaf ini seperti apa sih Bu Ustazah? Ya, jadi ketika beriktikaf ini niatkan dulu, jangan lupa niatnya, niat beriktikaf, tinggal di masjid, jangan keluar di malam itu. Ya, sepanjang malam itu juga tidak tidur, beribadah terus menerus. Kemudian ya sholatnya, qiyamul Ramadannya, tarawehnya, membaca Quran, istighfar, kemudian juga berzikir kepada Allah. Jadi sepanjang malam itu dijaga. Itu Dijaga apa? betul ya? Betul, dijaga. Bu Ustazah, betul nggak sih, saya pernah, kalau tidak salah nih, saya pernah membaca juga bahwa Rasul sendiri pada saat melaksanakan i'tikaf berusaha, memang beliau tuh tidak keluar masjid sama sekali. Ya, bahkan kalau perlu apa-apa hanya tangannya saja yang keluar dari area masjid itu, maksudnya untuk menerima tertentu, beliau masuk lagi ke dalam masjid. Nah ini betul tidak seperti itu, atau kita ini yang melaksanakan harus seperti apa tuh Bu Ustazah? Ya, betul, kalau lihat di hadisnya memang demikian. Jadi bahkan itu isyarat saja gitu, ketika Isyarat, membutuhkan sesuatu ya, maka istri beliau atau para sahabat ini mendatangi beliau. Ini beliaunya tidak keluar sama sekali. Tidak keluar ya sama sekali ya. Jadi itu 1 hari 1 malam, dalam arti siang dan malam, apa hanya malamnya saja nih? Ini kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah ini sepanjang hari. Sepanjang hari ya, Iya, Rasul tidak keluar masjid. Tidak keluar. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Kalau kita mungkin karena kesibukan bekerja ya bisa di malam hari. Malam hari itulah kita maksimalkan untuk jadi beribadah. siangnya ke mall, malamnya istikaf lah ya. Ya, tidak ke mall juga ya. Soalnya yang kita lihat nih 10 hari terakhir tuh sibuk. Soalnya saya lihat tuh mall-mall pada rame deh Bu Ustazah. Mulai ya. Udah cair THR-nya berarti. Oh gitu. Ya. Jadi kita nih Bu Ustazah yang sifatnya mungkin biar agar aplikatif lah ya buat kita sebagai umat Islam, bagaimana sih kita untuk mengisi di akhir bulan Ramadan ini yang insya Allah sesuai dengan syariah Rasul contohkan gitu. Ya. Ini yang pertama diingat, kembali lagi nih, malam Lailatul Qadarnya.
Iya. Jadi ketika kita baca surat Al-Qadar, ya, di dalam malam itu turun malaikat gitu kan. Iya. Malam yang begitu mulianya, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Iya. Dan di sana malaikat memberikan bentuk rahmatnya ini ya. Iya. Turun malaikat itu ya menerima perintah dari Allah untuk ya, kepada siapa ini? Ya, memberikan rahmat kepada Masya orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang yang sedang beribadah di malam itu. Sedang terjaga untuk mengingat Allah begitu ya. Betul. Masya Allah. Ini malam yang penuh berkah, penuh kebaikan, penuh keutamaan. Ini kata orang yang mendapatkannya ya. Ini memang pada malam itu wangi sekali. Wangi. Wangi sekali ya. Tidak ada suara sama sekali ya. Dan hening gitu. sekali, hening. Ini beberapa kali saya menemukan demikian, Insya Allah. Ini hening ya. sekali. Udara juga demikian enaknya, sejuk sekali, Nyaman gitu nyaman ya, betul-betul. Jadi ketika terdengar suaranya suara tapi tidak ada bentuk apa gitu ya, dan kemudian tiba-tiba ada wangi saja. Ini Masya tuh berarti Allah. ada malaikat yang memang datang memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jangan luput ini ketika malam-malam ini ya, mohon ampunan dari Allah. Jadi apalagi yang kita harapkan di bulan Ramadan ini? Iya. Selain kita tadi kan ingin sampai pada derajat ketakwaan. Iya. Di antara bentuknya ya kita harus mendapatkan juga ampunan dari Allah. Jadi supaya kita sampai pada derajat ketakwaan yang dimaksudkan oleh Allah, tempat yang paling mulia ya, di sisi Allah. Iya. Karena Allah tidak akan melihat bagaimana rupa orang itu manusia, bagaimana warna kulitnya, atau dari mana asal usulnya, kekayaannya. Yang Allah lihat itu ketakwaannya. Yang paling mulia di sisi Allah ketakwaan, orang yang paling takwa. Ini siapa yang tidak mau gitu, ya, di bulan-bulan di bulan ini, apalagi di akhir Ramadan ini. Jangan sampai luput dari memohon ampunan, maghfirah dari Allah ya. Iya. Dan juga terus beribadah pada bulan ini. Nah, Karena itu kalau bentuk aplikatifnya kita melaksanakan apa saja sih itu pada saat Ya. kita itikaf? saat kita itikaf ini sholatnya ya, Sholatnya kan ada tuh nama kita sholatnya kan Qiyamul Ramadan, ya, kita Betul. sholat tarawih. Nah, Nah, jumlahnya kan sudah jelas. Iya. Lalu setelah itu apalagi yang kita lakukan? kita baca Quran, kita Quran. berzikir, ya, kita minta ampunan kepada Allah dan kita berdoa di situ, ya. Karena ketika kita baca ini dari hadisnya dari Abu Hurairah Ya. radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum yaqulu kullu hasanatin bi asyrin amsalha ila sab'i mi'atin di'afin wa shaum li wa anna ajzi bihi." As-saum junnatun minan nar wala khufu fami shaim atyabu indallah mirrihil misk. Wa in jahila ala hadikum jahilun wa huwa shaimun falyaqul inni shaimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu berfirman, setiap kebaikan akan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa itu untukku. Nah, ini Allah sendiri yang berfirmannya. As-saum li, gitu ya. Iya. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu perisai dari api neraka dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada bau minyak kasturi. Dan jika ada orang bodoh yang datang bertindak bodoh padamu sedang kamu dalam keadaan puasa, maka katakanlah, saya sedang saum. Ini shaimun. Saya sedang puasa. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Iya. Jadi tidak boleh luput ya satu malam pun, satu detik pun gitu. Bahkan umat Islam itu sholat yang kita lakukan, kemudian ibadah yang kita lakukan, Iya. tidak boleh luput dalam waktu-waktu kita. Gitu ya. Selalu ingat kepada Allah. Ya. Iya. Lalu
Betul nggak sih Bu Ustazah, katanya dalam kita iktikaf kita perbanyak juga membaca doa seperti doa mohon ampunan. Betul. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu betul nggak tuh? Iya, betul. Jadi diperintahkan untuk senantiasa membaca doa itu. Ya, Terus-terusan atau bagaimana tuh Bu Ustazah? setiap selesai dari tarawih, dan juga ya terus-terusan selain bacaan zikir dan doa lainnya. Ini tidak Baca Quran. baca ya? Qur'annya, ya. Jadi ada kesempatan lain selain kita membaca Quran itu kita membaca doa itu juga gitu. Betul, ya. Nah, lalu Bu Ustazah, bagi mereka yang tadi yang Bu Ustaz sampaikan bahwa saya pernah menemukannya seandainya seperti itu. Nah, ini bagi orang-orang yang menemukan, mendapatkan Lailatul Qadar ini, apa yang dia dapat? Ini yang rahasia Allah itu. Rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Jadi yang mereka dapatkan ini ya, tentu adalah kebahagiaan. Jadi ada rasa kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan dan juga kemuliaan. Ini derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda dari wajahnya saja, Iya. itu terlihat sungguh cerah gitu ya wajahnya. Dan enak sekali dipandang. Kata-katanya lembut dan penuh dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi betul-betul ini ya sesuatu yang memang sangat lain daripada bulan-bulan yang lain, dan harinya pun khusus ya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang mau beribadah kepadanya. Baik Bu Ustazah, sebelum kita tutup ada kesimpulan yang ingin disampaikan? Ya, jadi kalau kita perhatikan di bulan Ramadan ini, tadi banyak sekali ayat hadis yang kita baca ya, dan menunjukkan bahwa bulan ini betul-betul mulia. Dan sepertiga akhir itu Rasulullah melipat gandakan amalan ibadah beliau. Dan kita sebagai umat Islam ini ya diperintahkan untuk mengikuti contoh dari beliau supaya kita juga mendapatkan manfaat ya, kemudian juga ampunan, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Zaki. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita sudah banyak mendengar terkait dengan keutamaan 1/3 akhir di bulan Ramadan yang sudah disampaikan oleh Ustazah Dr. Dede Kania. Mudah-mudahan yang jadi bahasan kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya Zaki Asgaf beserta Ibu Dr. Dede Kania mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Insya Allah kita jumpa kembali di Risalah Ramadan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.